Semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di channelnya aku, Lisa Wijaksono. Di video kali ini aku mau menceritakan pengalaman-pengalaman kerja aku yang pertama kali datang ke Taiwan. Jadi kenapa aku bisa memutuskan untuk pergi ke Taiwan yang pertama kali? Simak video aku ya. Jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa like, tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak yang selama ini sudah support channelnya aku, sudah nonton video-video aku. Terima kasih banyak ya. Nah teman-teman, aku mau mulai ceritanya. Pertama kali kenapa aku sampai memutuskan untuk merantau ke Taiwan, karena ya biasalah, karena banyak hutang teman-teman. Karena hutang aku banyak, karena waktu itu ya aku tahun berapa ya, itu tahun 2007, aku tahun 2007 itu mengalami keguguran teman-teman, anakku yang kedua. Jadi untuk biaya semuanya itu aku pinjem. Akhirnya aku punya utang setelah aku selesai semuanya selesai, maksudnya setelah badan aku agak sehat. Terus aku memutuskan untuk merantau ke Taiwan. Walaupun suami saya itu sebenarnya berat hati ya, aku tinggal ke Taiwan, tapi terpaksa aku harus tetap berangkat ke Taiwan karena waktu itu mikirnya itu di Taiwan itu gajinya besar, nanti bisa cepat nyaur utang gitu. Terus suamiku merantau ke Kalimantan teman-teman, jadi kita sama-sama merantau. Terus aku meninggalkan anakku yang pertama, aku masih punya satu anak perempuan. Anakku yang pertama itu aku tinggal masih umur 3 tahun, itu aku tinggal bersama neneknya teman-teman. Terus aku berangkat ke PT. Sampainya di PT aku proses-proses ya, seperti itulah proses-proses PT. Terus aku itu waktu dulu itu PKL teman-teman, diharuskan PKL seminggu. Terus di PT itu aku PKL itu aku sakit teman-teman. Aku sakit, terus sama orangnya yang sama orang PT aku disuruh pulang dulu sampai badanku sehat gitu. Soalnya aku sakitnya tuh sampai badanku kurus kering gitu teman-teman. Soalnya kayak mau pergi jauh itu kayak berat gitu teman-teman, sampai sakit aku. Terus sesudah sehat ya, aku di rumah itu sekitaran 1 bulan kalau nggak salah ya. Setelah sehat aku balik lagi ke PT, akhirnya aku berangkat. Aku itu totalnya itu di PT hampir 2 bulan lah, hampir 2 bulanan aku di PT. Setelah itu aku mendapatkan majikan itu di daerah Toyen. Di daerah Toyen itu majikan aku itu di desa teman-teman. Di desa sampingnya itu ada yang memelihara ada yang memelihara babi. Jadi baunya itu teman-teman, baunya sudah di desa, baunya itu bau babi itulah. Babi itu kan baunya ya kayak itulah. Terus nyamuknya itu banyak. Terus tapi majikan aku itu rumahnya itu tingkat 3. Terus sebenarnya keliling itu dipagar ya, rumahnya keliling itu dipagar semua, pagar tembok tinggi teman-teman. Aku berdiri aja nggak kelihatan dari luar teman-teman, jadi tinggi. Terus temboknya itu dipasang kayak alarm kalau aku mau keluar. Kalau temboknya itu kan di setting teman-teman ya, di setting maksudnya dikunci listrik itu loh teman-teman. Kalau aku mendekat sedikit ke tembok sudah berbunyi teman-teman, sudah duing, sudah berbunyi itu loh. Jadi aku nggak pernah bisa keluar aku di sana. Semuanya itu keliling itu dipagar tembok, terus dipasang alarm kan sama majikan aku. Terus di sana itu aku menjaga nenek itu sudah stroke total. Terus di dalam rumah itu ada majikan laki-laki 1, majikan perempuan 1, dan anaknya 1 seumuran aku teman-teman. Waktu itu aku masih berumur 25 tahun. Terus
anaknya itu berumur 24 tahun teman-teman. Terus aku itu, nenekku itu stroke total, nggak pernah nggak pernah bicara, nggak pernah buka mata. Dia makannya lewat selang hidung. Jadi setiap hari aku harus mengurus nenek. Sedangkan nenek itu berat badannya 72 kilo, sedangkan aku berat badanku cuma 45 kilo. Teman-teman bayangkan, aku pertama kali kerja itu ya, mau memapah nenek itu aku nggak kuat teman-teman. Mau aku papah gini malah aku goleng nubruk nenek teman-teman. Aku itu dibantu sama majikan perempuan aku waktu itu. Aku dibantu ngangkat selama 6 hari itu, aku dibantu terus. Pagi mau ngasih mau ganti popok, mau bantu dia olahraga di kursi olahraga ya, itu kan harus ngangkat teman-teman. Itu dibantu sama majikan perempuan saya. Jadi sebenarnya dia itu baik, majikan saya itu dua-duanya baik. Yang majikan perempuan baik, laki-laki juga baik. Terus kalau anaknya aku itu jarang ketemu ya, soalnya jarang pulang dianya itu. Jadi di rumah itu cuma kami berempat. Terus majikan aku kan punya kayak pabrik gitu ya di depan rumah itu, kayak gudang gitu, gudang barang, tapi cuma nyetok barang terus dikirim keluar kalau ada yang memesan kayak gitu. Jadi majikan perempuan itu kerjanya itu cuma di gudang situ, tiap hari di depan rumah situ kan, tingkat 3 ya gudangnya itu, terus rumahnya itu juga tingkat 3 gitu. Tapi aku nggak pernah disuruh membersihkan gudang, aku cuma disuruh bersih-bersih rumah, terus menjaga nenek, terus membersihkan halaman, terus menjaga anjing 13, terus masak. Cuma itu pekerjaanku. Terus ada lagi yaitu mencuci mobil. Biasanya aku itu disuruh mencuci mobil itu tiga buah mobil. Yang satu itu kayak bison besar itu, terus yang satu itu kayak mobil kayak mobil itu hampir mirip Mercedes itu terus satunya itu Mercedes Benz, mobilnya itu 3. Terus mobil anaknya 1, tapi jarang aku mencuci, soalnya biasanya dibawa pergi sama anaknya. Jadi seperti itulah pekerjaan aku. Terus kalau mencuci aku nggak boleh memakai mesin cuci, cuma boleh pakai pengering saja, itu pemeras saja itu boleh. Tapi kalau nyuci tetap pakai tangan. Walaupun musim dingin, musim panas, pokoknya tetap pakai tangan. Setebal apapun tetap pakai tangan, nggak boleh pakai mesin cuci. Jadi mesin cuci itu mungkin dibuat pajangan. Terus ceritaku yang ini teman-teman, aku menjaga nenek ini ya selama 6 hari kan aku itu nggak bisa ngangkat, jadi dibantu sama majikan aku yang perempuan. Jadi ceritanya gitu ya. Terus di hari yang ke-7, majikan perempuan itu mungkin dia itu sengaja tidak membantu aku. Terus akhirnya aku sendiri yang bingung, aku sendiri yang mikir bagaimana ini caranya ya ngangkat ini nenek supaya aku kuat, padahal badan aku berat badannya cuma 45 kilo. Nah akhirnya lama-lama aku bisa teman-teman ngangkat sendiri, walaupun berat badanku ini cuma 45 kilo ya. Aku bisa mengangkat seorang nenek yang 72 kilo, bayangkan teman-teman. Padahal orang stroke itu ya kaku teman-teman, kalau dipegang gini ya langsung kaku gini. Pahanya ini langsung kaku, keras gitu ya. Kalau dipegang, sebenarnya kalau nggak dipegang tuh dia itu kayak biasa-biasa saja. Tetapi kalau sudah kepegang aku itu kayak sensitif gitu neneknya ya, langsung kaku gini badannya itu ya. Terus biasanya itu aku tepuk-tepuk dulu nenek gitu, ama. Aku kan harus juga ngomong ya kalau mau ngasih dia olahraga gitu, bantu dia olahraga gitu, aku harus ngomong, nenek kita olahraga dulu gitu. Jadi neneknya itu sebenarnya masih bisa mendengar teman-teman, cuma dia nggak bisa bergerak gitu. Jadi kasihan sekali sebenarnya neneknya. Kalau aku nggak telaten baringkan dia, miringkan ke kanan, miringkan ke kiri, terus dia itu terlentang gitu ya. Kalau nggak telaten kayak gitu, mungkin punggungnya bisa panas ya teman-teman. Jadi aku harus telaten buat membersihkan bagian
bagian belakang, bagian pantat. Kan dia pakai pempes itu ya teman-teman, jadi dia itu berak sama kencing ya di pempes itu gitu. Terus ada lagi ya, waktu pertama kali datang itu aku hari pertama itu nangis terus teman-teman, sampai 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 sekitar 8 hari aku nangis terus teman-teman. Aku mau pulang gitu, rasanya itu pengen pulang, gak betah waktu itu pertama kali ya. Aku nangis terus soalnya ngangkat ngangkat ama sudah ndak kuat. Terus apa namanya makanan itu ya, makan itu juga kan ada anjingnya ya, anjingnya masuk di dalam rumah, terus anjingnya itu kan besar-besar gitu. Terus kadang-kadang tuh anjingnya itu kayak mau gigit-gigit paha gitu. Sebenarnya anjing itu mau bercanda sama aku, tapi karena aku nggak terbiasa ya, jadi agak gimana ya, agak geli lah. Soalnya anjing itu kayak paha itu ya digigit-gigit-gigit gini kayak sama anjingnya gitu. Kayak mau ngajak bercanda gitu teman-teman. Terus anjingnya itu nggak kecil, anjingnya itu besar gitu teman-teman. Jadi kayak gimana ya, setengah geli, setengah jijik gitu ya aku. Terus ada lagi kalau apa pas masak nasi itu ya, masak nasi itu buat satu rumah itu cuma, tahu nggak teman-teman, itu satu gelas rice cooker itu ya, gelas rice cooker yang kecil itu kecil sekali itu ya, itu buat 4 orang, makan 4 orang teman-teman, bayangkan sedikit sekali teman-teman. Terus majikan aku itu ngasih makan aku yang paling terakhir teman-teman. Jadi kalau sopirnya, majikan aku yang laki-laki sama majikan perempuan aku sudah makan, terus aku makan yang terakhir. Biasanya itu tinggal sayurnya aja, tinggal gagang-gagangnya itu teman-teman. Terus kalau aku makan daun, biasanya itu kebagian kubis itu teman-teman ya, kebagian kubis itu, sayur kubis itu aku masih disisain kalau sayur kubis itu. Tapi kalau sayur yang warnanya hijau itu majikan aku nggak pernah nyisain sama aku. Jadi aku itu nelongso banget pokoknya teman-teman, waktu yang kerja di majikan aku yang pertama dulu itu. Aku pengen makan sayur yang warnanya hijau aja, aku harus menanam sendiri teman-teman. Aku itu waktu majikan aku membeli sayur yang itu tikwaye itu loh, daun ubi jalar itu loh, itu kan ada gagang-gagangnya itu teman-teman ya. Terus gagang-gagangnya itu aku tancap-tancapkan di tanah yang di luar pagar. Biasanya kan aku kalau pagi hari aku boleh keluar, tapi nyapu-nyapu di jalan di luar pagar situ aku boleh nyapu-nyapu gitu ya. Terus aku sambil aku nancap-nancapkan itu, nanam gagang-gagangnya ubi jalar itu. Akhirnya tiap hari aku siram ya, akhirnya daunnya itu banyak banget teman-teman, sampai subur banget, subur itu ya. Aku kalau pengen masak ya ambil itu teman-teman. Aku pengen makan daun hijau gitu, aku ambil daun ubi jalar itu, aku oseng-oseng gitu, terus sama ceplok telur gitu, sudah enak teman-teman waktu dulu itu. Terus sama itu ya, kalau majikan aku beli pepaya, itu bijinya itu aku tanam di belakang rumah, kan ada tanah sedikit gitu ya, itu aku tanam di sana. Terus sampai tumbuh besar teman-teman, tumbuh besar itu, terus ada buahnya, buah pepaya itu banyak gitu ya. Terus aku itu mau masak ya, aku mau masak yang nanam aku sendiri gitu aja, majikan aku sudah rewel teman-teman. Aku nggak boleh ngoseng-ngoseng pepaya itu, nggak boleh, katanya harus masak di kuah terus dicampur sama tulang babi gitu. Jadi aku kan nggak mau gitu. Terus aku itu pengen oseng-oseng pepaya yang seperti di desa gitu kan, aku kangen sama masakan kampung. Jadi aku pikir aku masak sendiri, itu kan pepaya aku sendiri yang nanam gitu, tapi nggak boleh teman-teman. Terus aku gini, aku itu nelongso banget teman-teman. Terus aku itu berdiri di dekatnya pohon pepaya itu ya teman-teman. Waktu dulu itu aku pengen nangis teman-teman, kalau ingat ceritaku dulu ya. Aku itu berdiri di dekatnya pohon pepaya ya, aku bilang itu, ngomong ke pepaya itu, ke pohon itu, ngomong gini, oh alah, aku sendiri yang nanam, terus aku pengen menikmati hasilnya, itu aja kok sulitnya minta ampun gitu.
Padahal aku di Taiwan itu sudah 2 tahun teman-teman, di sana itu sudah 2 tahun aku kayak gitu majikan aku. Terus akhirnya nggak sampai lama teman-teman, nggak tahu ya, tiba-tiba besoknya itu daunnya mulai menguning teman-teman ya, daun pepaya itu mulai menguning. Terus itu pupusnya itu ya, pucuknya itu, daunnya yang pucuknya itu mulai menguning, mulai kering. Akhirnya lama-lama rontok semua itu pepaya, terus mati teman-teman, pohon pepaya itu mati. Aku sendiri juga nggak tahu kenapa ya. Terus majikan aku itu ngeliatin pas di belakang rumah itu, terus ngeliatin pohon pepaya gitu. Kenapa ya pohon pepaya ini kok mati, katanya gitu. Padahal kemarin-kemarin tuh subur banget, aku seneng banget ngelihatnya gitu. Terus aku itu di belakang tembok itu gini, batin gini teman-teman, kapok. Wong aku mau nyayur sendiri, hasil-hasil tanaman aku nanam sendiri, kamu itu pelitnya minta ampun gitu. Aku mikir gitu, batin aku itu ya senyum-senyum sendiri, tapi juga sedih teman-teman. Beneran aku kalau ingat waktu itu ya, beneran aku kayak sesek aku dadaku teman-teman. Ingat waktu pertama kali aku ke Taiwan itu susah banget di sana itu. Pertama kali aku itu di sana susah banget. Terus aku itu nggak punya teman, aku itu keluar nggak boleh ya. Terus aku itu libur juga nggak pernah boleh. Terus aku kalau keluar itu pinjam sepeda pancal itu teman-teman, sepeda pancal itu juga nggak boleh teman-teman, katanya takut hilang sepedanya teman-teman kalau aku pinjam gitu. Kan kalau aku mau pergi membeli apa-apa kan jauh teman-teman, soalnya di desa. Jadi kalau aku pengen membeli kaos atau membeli baju gitu kan aku harus jauh ya, jauh dari tempatnya majikan aku itu, toko-toko baju gitu. Jadi aku juga kepingin ya membeli pakaian dalam atau kaos gitu buat ganti gitu aja sudah nggak bisa teman-teman. Kata majikan aku, sudah tak mana uangmu, tak bantu belikan gitu. Terus aku kalau mau potong rambut itu mana aku cukur sendiri rambut kamu gitu. Aku nggak pernah selama di sana itu potong rambut teman-teman. Cuma aku pas waktu mau pulang, aku kan ada medical ya, aku waktu mau pulang itu ada medical. Terus agent aku suruh belokkan ke salon sebentar teman-teman, aku potong rambut aku gitu. Tapi gitu aja sudah majikan aku itu sudah telepon terus teman-teman, sudah kok lama banget gitu. Medical itu aku nggak boleh ikut jadi satu sama teman-teman yang lain tuh nggak boleh. Aku itu spesial dijemput agent langsung diantar ke tempat medical, langsung dibawa pulang agent langsung ke rumah majikan aku gitu. Jadi aku nggak boleh ngumpul dengan teman-teman yang lain gitu teman-teman. Jadi waktu dulu itu aku nggak punya teman. Ada teman satu itu di rumah dekatnya majikan aku kan ada toko Taiwan. Nah di situ ada seorang Indonesia, itu anak Madiun ya, namanya Mbak Enti. Itu dia itu baik sekali sama aku teman-teman. Ada satu teman aku cuma itu. Terus amanya, dia menjaga amanya sama aku juga baik sekali. Kalau dia punya jagung rebus ya, dia itu pasti nyisain buat aku. Itu Lili kok nggak pernah datang gitu, dia itu mesti nyisain sama aku. Terus kadang-kadang kalau aku lapar ya, karena di Taiwan kadang-kadang majikan aku itu ngasih makan aku cuma sedikit ya. Terus aku kadang-kadang masih merasa lapar banget teman-teman, soalnya kan pekerjaanku banyak. Aku harus membersihkan dari lantai 1 sampai lantai 3 tiap hari, nyapu, ngepel dan bersih-bersih, setrika segala macem. Terus menjaga ama yang stroke itu, angkat-angkat itu aku perlu tenaga teman-teman. Kadang itu majikan aku kalau sudah membelikan aku namanya Kentucky ya, paha gitu, sudah dimakan itu saja, nggak ada nasi, sudah itu saja makan. Jadi kadang-kadang aku lapar, aku itu terus bilang ke majikan aku mau keluar sebentar ke toko aku mau beli sesuatu gitu. Gitu aja aku dikasih menitan.
Ya udah sana 5 menit gitu, dibukakan pintu pakai remote, langsung aku keluar. Aku itu berlari teman-teman, cuma dikasih waktu 5 menit, bayangkan. Teman-teman, cerita aku berlanjut di video aku selanjutnya ya teman-teman, karena video aku nanti kepanjangan. Sampai di sini dulu cerita dari aku ya teman-teman, tetap semangat. Walaupun kerjaan teman-teman tuh susah, pasti ada di bawahnya teman-teman yang lebih susah lagi. Jadi jangan mikir teman-teman itu bekerja di Taiwan pekerjaannya susah. Jadi di setiap kesusahan itu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Dan teman-teman jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.